Tak punya hati, Dinsos Babel beri bantuan dengan syarat agama. Aduh. Hati saya sangat sedih saat membaca sebuah berita yang berisi pembahasan tentang sebuah surat resmi yang dikeluarkan Dinas Sosial Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang meminta pengumpulan data mustahik penerima bantuan pandemi virus corona dengan salah satu syarat penerima bantu harus beragama Islam. Surat tersebut dibuat di Pangkal Pinang 30 Maret 2020 ditandatangani Kepala Dinsos Provinsi Kepulauan Babel M. Aziz Harahap. Dan surat itu ditujukan untuk jajaran di bawahnya yaitu Kepala Dinsos Kabupaten dan atau kota di wilayahnya tersebut. Dalam surat itu dijelaskan bahwa Dinsos Provinsi Kepulauan Babel sudah mengajukan bantuan sosial kepada Badan Amil Zakat Nasional wilayah setempat untuk membantu masyarakat yang terdampak COVID-19 dalam rangka mengurangi dampak negatif dari penyebaran COVID-19 bagi perekonomian dan kehidupan serta membantu mengurangi beban kehidupan masyarakat yang kurang mampu. Atas dasar surat inilah maka Dinsos Provinsi Kepulauan Babel meminta kepada masing-masing kepala dinsos, kabupaten atau kota untuk mengusulkan daftar nama calon penerima bantuan dengan sejumlah syarat. Syarat nomor 1, penerima harus beragama Islam, kemudian penerima layak menerima bantuan, tidak mampu dan harus disertai dengan surat keterangan tidak mampu atau SKTM. Syarat selanjutnya, penerima diutamakan pelaku usaha kecil dan pekerja harian yang terkena dampak langsung atas terjadinya pandemi ini, seperti pedagang gorengan, kantin, buruh harian, dan lain-lain. Penerima juga tidak sedang mendapatkan bantuan sosial dari Kemensos RI seperti program sembako, program keluarga harapan, lansia, disabilitas, dan lainnya. Syarat terakhir, penerima harus dilengkapi dengan surat pernyataan dari Kepala Dinsos Kabupaten dan atau kota. Semua data tersebut harus dikumpulkan dan diberikan paling lambat pada 13 April 2020. Satu-satunya poin yang membuat hati saya sedih adalah kenapa Dinsos Sosial Babel yang sudah seharusnya memperlihatkan, mengayomi dan melindungi seluruh warga Indonesia yang dibutuhkan di daerah itu tanpa memperdulikan perbedaan, justru menyanggupi syarat yang diberikan oleh Basnas selaku pihak yang akan memberikan bantuan, yaitu syarat penerima bantuan harus beragama Islam. Yang harus digarisbawahi adalah saya tidak menyoroti tentang dari Basnasnya. Basnas ataupun mau rasis kek, sara kek, saya tidak peduli. Adalah hak sepenuhnya bagi Basnas untuk memilih membagikan bantuan kepada siapapun yang mereka mau, baik itu intern kalangan muslim sendiri ataupun pada kalangan lintas etnis dan agama, itu suka-suka mereka. Yang saya heran kenapa Dinsos yang adalah aparat negara di bawah Kementerian Sosial yang seharusnya bersikap netral, melayani seluruh warga negara tanpa terkecuali ini, jadi tega menghilangkan hati nuraninya dengan menerima syarat diskriminatif yang diberikan Basnas selaku pihak yang akan memberikan bantuan. Basnas boleh dan silahkan diskriminatif. Mungkin itulah ajaran yang mereka terima selama ini. Saya juga tidak tahu dan tidak mau tahu. Yang jelas Dinsos tidak boleh diskriminatif. Semoga bahasa saya yang sangat terbatas di dalam menerangkan ini bisa dimengerti oleh para pembaca sekalian. Lucunya, bidang penanganan fakir miskin di Dinsos Pemprov Kepulauan Babel Sri Kusmala mengatakan pihaknya sama sekali tidak bermaksud mendiskriminasi penerima bantuan. Kami nggak ada niat mendiskriminasi segala macam, itu kan nggak ada. Itu kan kami membantu pihak Basnas. Nah, kalau pihak Basnas itu kan sumber dananya dari zakat. Kita mengikuti ketentuan mereka, demikian kata Sri. Sri juga menjelaskan jika selama ini bantuan yang diberikan untuk masyarakat setempat berasal dari berbagai sumber, diantaranya adalah dari APBN, APBD, pihak kepolisian hingga yayasan non-muslim. Jadi bantuan dari Basnas ini hanya satu dari beragam bantuan yang diberikan tanpa melihat agama dari masing-masing masyarakat. Dari kejadian yang seperti itulah ini yang dinamakan karena nila setitik rusak susu sebelanga. Tindakan Dinsos Pemprov Kepulauan Babel yang selama ini sudah benar dengan memberikan bantuan tanpa melihat agama si penerima bantuan akhirnya juga tidak benar gara-gara menyanggupi syarat diskriminatif yang diberikan Basnas. Seharusnya Dinsos Pemprov Kepulauan Babel dengan tegas menolak bantuan bersifat diskriminatif seperti itu. Jadi jika Basnas ingin memberikan bantuan di kalangan muslim, ya silakan diberikan sendiri tanpa harus memakai nama Dinsos. Dinsos tidak pada tempatnya memberikan bantuan dengan cara yang seperti itu. Entah ditaruh mana hati nurani Dinsos Pemprov Kepulauan Babel, atau jangan-jangan mereka sudah tidak punya hati nurani. Di tengah wabah virus corona yang menyerang semua lapisan masyarakat tanpa terkecuali, kepicikan dan keegoisan hati nurani manusia akan terlihat dengan sendirinya. Mana yang baik dan jahat akan kelihatan dengan jelas.
Mau tidak mau saya jadi teringat kepada sebuah pertanyaan yang diucapkan anak laki-laki saya saat kami berada di Masjid Cheng Hao, Surabaya untuk belajar toleransi. Saat itu Berondong 9 tahunku bertanya, "Mama, apa yang harus Koko lakukan jika Koko sudah menghormati mereka tapi mereka tidak mau menghormati Koko?" Sebuah jawaban yang menjadi alasan juga bagiku sampai sekarang meluncur dari tubuh, jiwa, dan rohku saat itu. Teruslah menghormati sekalipun mereka tidak menghormati kita. Teruslah mengasihi sekalipun mereka tidak mengasihi kita. Sebab itulah adalah perintah Tuhan. Dan mau tidak mau saya juga jadi teringat dengan Yayasan Buddha Suci yang sudah memberikan banyak bantuan. Baik itu bantuan bencana gunung meletus, gempa, banjir, termasuk wabah corona yang sedang melanda saat ini. Bantuan Yayasan Buddha Suci jika dirupiahkan sangat fantastis jumlahnya. Yayasan Buddha Suci yang sudah kenyang di kafir-kafir dan di negara ini tetap memberikan semua bantuan itu tanpa mempermasalahkan perbedaan sara. Para relawan Buddha Suci yang memberikan bantuan justru membungkuk hormat di hadapan si penerima bantuan. Salut dan hormatku kepada para relawan Yayasan Buddha Suci. Akhirnya saya bisa mengambil kesimpulan, kami tetap akan membantu kalian sekalipun kalian tidak mau membantu kami. Kami tetap akan menghormati kalian sekalipun kalian tidak menghormati kami. Kami tetap akan mengasihi kalian sekalipun kalian membenci kami. Sebab itu adalah perintah Tuhan. Amin. Terpujilah Tuhan. Dan artikel ini ditulis oleh Jemima Mulyandari, dikutip dari siwo.com. Terima kasih. Bersih, jujur dan merakyat, berbuat demi masa depan kami. Sosok pemimpin tegas pemberani,